Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran PJOK kelas 6. Masih ingat nama saya? Betul, Muhammad Sadli. Hari ini anak-anakku sekalian, kita masih akan membahas tema pertama, yakni permainan bola besar. Pada pekan pertama, kita telah mempelajari subtema pertama, yakni teknik dasar dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, kita akan belajar salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli. Dan insya Allah, pekan ketiga, kita akan bahas subtema ketiga, yakni salah satu teknik dasar permainan bola basket. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang subtema kedua. Subtema kedua yang akan kita pelajari, yakni teknik smash. Ada yang tahu? Anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu teknik smash? Ya, betul. Jadi teknik smash itu merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli yang anak-anakku sekalian harus kuasai. Di mana di teknik smash ini, anak-anakku sekalian bisa menghasilkan poin dalam permainan bola voli. Apabila anak-anakku sekalian tidak menguasai teknik ini, maka anak-anakku sekalian akan kurang maksimal ketika bermain bola voli. Apalagi kalau posisi anak-anakku sekalian sebagai speaker atau smasher. Ini merupakan salah satu gambar anime yang melakukan jumping untuk smash atau loncatan untuk smash. Ada yang tahu ini merupakan anime apa? Betul ya, ini merupakan Haikyuu. Nah, kita lanjut ke apa saja sih langkah-langkah dalam melakukan teknik smash. Anak-anakku sekalian, di dalam teknik smash, anak-anakku sekalian harus ketahui yang pertama ialah teknik awalan. Kemudian yang kedua harus ketahui teknik tolakan. Setelah tolakan, anak-anakku sekalian harus mengetahui teknik pukulan smash. Dan yang terakhir, ketika ada awalan pasti ada akhir-akhirnya ini, yakni pendaratan. Nah, ketika anak-anakku sekalian sudah kuasai teknik smash, maka anak-anakku sekalian juga harus kuasai atau tahu tentang aturan permainan bola voli. Sebelum kita masuk ke aturan permainan bola voli, kita akan bahas terlebih dahulu teknik awalan. Nah, anak-anakku sekalian, teknik awalan itu bisa anak-anakku sekalian lihat gambar yang Bapak perlihatkan pada video ini. Pada nomor 1, 2, dan 3 ini merupakan salah satu teknik awalan. Kita mengambil ancang-ancang terlebih dahulu, kemudian melakukan tolakan di posisi ketiga untuk melakukan lompat, kemudian pukul dan mendarat. Nah, di mana anak-anakku sekalian, awalan yang baik meliputi pijakan dan penentuan waktu Anda melompat agar nantinya ketika bola datang, maka anak-anakku sekalian bisa pas timingnya untuk memukul bola tersebut. Nah, sebelum Anda melakukan lompatan, pastikan jarak anak-anakku sekalian tidak terlalu dekat dengan net. Hal tersebut bertujuan agar anak-anakku sekalian bisa mengambil ancang-ancang untuk melakukan pukulan yang pas terhadap bola. Dan ingat, jangan juga terlalu dekat dari net. Alangkah bagusnya kalau anak-anakku sekalian mengambil ancang-ancang di luar area serang. Nah, jaraknya mungkin sekitar 3-4 meter atau 2 meter dari net itu sudah bagus untuk melakukan teknik awalan. Nah, kita akan masuk ke teknik tolakan. Nah, teknik tolakan ini merupakan salah satu langkah dalam melakukan teknik smash, di mana di tolakan inilah yang menentukan anak-anakku sekalian tinggi lompatan anak-anakku sekalian ketika ingin melakukan smash. Dalam teknik smash, loncatan itu sangat mempengaruhi sehingga tolakan harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini anak-anakku sekalian, teknik tolakan untuk menyemes bola voli itu terletak pada otot kaki dan pergelangan kaki.
Sehingga saat melakukan tolakan, maka akan terjadi kontraksi otot di pergelangan kaki dan pinggul. Supaya loncatannya bisa tinggi, maka anakku sekalian harus rajin-rajin latihan squat jump dan latihan lompatan kecil secara rutin. Selain itu, yang bisa juga membuat loncatan anak-anakku sekalian semakin tinggi, yakni ayunan tangan saat melakukan tolakan. Karena ayunan tangan ini bisa mendorong badan Anda atau badan anak-anakku sekalian lebih tinggi lagi ke atas. Ini gambar ketika anak-anakku sekalian ingin melakukan tolakan setelah mengambil teknik awalan, yakni ancang-ancang tadi, anak-anakku sekalian melakukan teknik tolakan. Dan tolakannya ini yang menentukan tinggi atau rendahnya loncatan anak-anakku sekalian. Nah, coba perhatikan gambarnya di sini. Gambarnya di sini dia sudah ingin melakukan dia sudah melakukan tolakan, melompat dan tangannya ini diarahkan ke belakang, pas di atas baru diangkat dalam posisi memukul. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik pukulan smash. Teknik pukulan smash ini merupakan teknik inti dari smash bola volley. Karena itu, lakukan hal ini dengan maksimal dan sangat keras agar mendapatkan poin. Karena lawan ketika gagal membendung pukulan kita, maka pasti tim kita akan mendapatkan poin. Kalau mendapatkan poin, maka insya Allah kita akan pasti menang. Untuk mendapatkan hasil maksimal atau smash yang keras, maka anak-anakku sekalian harus menggunakan otot perut untuk melakukan pukulan. Jaga jarak badan Anda dengan bola. Karena ketika bola itu terlalu dekat dengan badan kita, maka pukulan kita akan lemah. Maka harus betul-betul timingnya cocok untuk memukul bola, jaraknya dari badan kita itu harus sesuai. Nah, ini merupakan salah satu gambar orang yang lagi ingin melakukan smash. Masuk ke teknik pendaratan, di mana anak-anakku sekalian, teknik pendaratan ini juga sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ketika anak-anakku sekalian salah melakukan pendaratan, maka akan mengakibatkan cedera. Untuk pendaratan, usahakan badan sedikit membungkuk dengan telapak kaki bagian depan yang terlebih dahulu mendarat. Setelah itu, baru semua badan mendarat. Karena kapan kita salah, maka akan mengakibatkan cedera. Selain itu, anak-anakku sekalian juga harus memperhatikan keadaan lapangan bola voli yang digunakan. Harus rata dan baik. Nah, ini merupakan salah satu gambar orang yang sudah atau lagi mendarat setelah melakukan voli. Ujung kakinya yang mendarat duluan, baru badannya semua. Jadi jangan coba-coba mendarat menggunakan kaki belakang ya, harus kaki depan. Oke, sekarang kita akan melihat video bagaimana cara melakukan smash. Awalan spike yang benar adalah kiri, kanan, kiri. Nah, itulah tadi salah satu video yang bisa anak-anakku sekalian tiru untuk melakukan langkah-langkah dalam melakukan teknik smash. Sekarang kita akan masuk ke peraturan permainan. Anak-anakku sekalian harus ketahui juga bentuk dan ukuran lapangan. Ini merupakan gambar lapangan bola voli di mana panjangnya ini yakni 18 meter
lebarnya itu 9 meter. Bisa dilihat ya. Panjangnya ini 18 meter, lebarnya itu ini nih 9 meter. Nah, tinggi net itu ada dua, yakni man dengan woman. Man itu laki-laki itu tingginya 2,43 meter, sedangkan untuk perempuan tingginya 2,24 meter. Itu tinggi net. Sedangkan lebar net ini lebarnya itu 1 meter. Nah, jarak antara center line atau garis tengah ini itu jaraknya 3 meter dari garis serang. Jadi ini garis serang, dimana ini merupakan area menyerang. Nah, mungkin itu saja yang harus anak-anakku sekalian ketahui. Oh ya, jarak tiang dengan garis lapangan itu, jarak tiangnya itu harus berjarak 1 meter. Jarak antara tiang ini dengan garis itu, atau garis lapangan, itu harus 1 meter lebarnya. Jadi lebar kiri dengan kanan itu juga harus 1 meter ya. Nah, ada namanya service area. Di belakang sini ini merupakan service area anak-anak sekalian. Sekarang kita masuk ke bolanya. Bola yang digunakan ialah bola yang sudah ditentukan, di mana bola harus terbuat dari bahan kulit lunak dan sintetis. Kemudian bola harus berbentuk bulat dengan diameter 65 sampai 67 cm dengan massa 260 sampai 280 gram. Kemudian bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. Jadi bolanya itu warnanya seperti ini. Dia terdiri dari 3 warna, biru, kuning, putih. Kadang juga ada yang menggunakan warna merah. Nah, setelah anak-anakku sekalian tahu bola yang digunakan, maka anak-anakku sekalian juga harus tahu berapa sih jumlah pemain dalam permainan bola voli. Jadi setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang. Itu sudah termasuk libero. Libero adalah pemain yang dapat keluar masuk tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan smash. Nah, dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 cadangan. Oh iya, ingat juga permainan bola voli itu bisa dimainkan oleh 4 orang. Tetapi kapan kurang dari 4 orang, maka tim itu akan dikatakan kalah. Jadi harus lebih dari 4 dalam permainan bola voli. Misalnya ada cedera, tetapi sudah nggak ada pengganti, jadi tinggal 5, itu masih bisa bermain. Cedera lagi, tinggal 4 masih bisa bermain. Tapi kapan sudah 3 di bawah 4 sudah nggak ada penggantinya lagi, maka itu permainan sudah dikatakan berhenti dan tim yang kurang pemainnya dari 4 itu dikatakan kalah. Nah, sekarang kita akan masuk ke aturan dan larangan permainan bola voli. Dalam bola voli ada berbagai macam aturan. Yang pertama, jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan dada. Nomor punggung dan dada. Sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian paha kanan. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah, tadi center line-nya. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Kemudian yang ketiga, pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Keempat, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Kelima, bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Jadi misalnya bolanya itu
keluar lapangan, tetapi kita masih bisa mendapatkan itu dan ingin mengambil, itu nggak dikatakan out. Beda dengan permainan bola-bola besar yang lain, ketika bolanya di luar lapangan sebelum sampai ke lantai, itu sudah dikatakan out. Seperti dalam permainan bola sepak bola, itu ketika bolanya melambung dan sudah melewati garis, kita kejar, kemudian di luar sebelum sampai ke tanah kita tendang, itu sudah out. Tapi dalam permainan bola voli, walaupun bolanya jauh, tapi itu akan merugikan kita ketika kita nggak mengambil, maka kalau kita bisa dapat, usahakan anak-anakku sekalian kejar, karena itu nggak out. Nah, keenam ialah masing-masing tim hanya boleh melakukan satu kali time out per babak dalam pertandingan. Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak, 2 kemenangan atau 5 babak, 3 kemenangan. Nah, sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi deuce atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Nah, itulah teknik dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.